Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan kerinduan saya selalu Bapak Ibu sehat ya dalam perlindungan Tuhan yang sempurna dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dan tentunya supaya menjadi berkat besar bagi banyak orang. Dengan demikian ya nama Tuhan kita dipermuliakan di muka bumi ini. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian-kesaksian dari beberapa murtadin yang luar biasa ya, dan mereka menyatakan bahwa kebanyakan dari mereka itu murtad karena setelah menonton acara Edis TV. Ya, Edis TV ini sangat memberkati mereka dan sangat memungkinkan mereka untuk merenungkan kembali iman mereka. Bahkan ada yang sudah mau mualaf ya, siap-siap mau mualaf, mau keluar dari Kristen, akhirnya batal setelah menyaksikan Edis TV. Nah, program Edis TV ini ternyata membuat gusar ya seorang ustadz, dan dia berkata bahwa misi mereka mendirikan rumah apologet di Amerika itu sungguh sangat mengkhawatirkan ya. Itu membuat mereka nyaman di Amerika dan mereka bebas melaksanakan program misi mereka untuk Indonesia, dan ini sungguh sangat membuat mereka gusar. Nah, bagaimana kisah daripada Ustadz yang gusar ini dan kesaksian-kesaksian para murtadin yang luar biasa ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Kemarin sekelompok pembenci Islam asal Indonesia yang sedang menetap di Amerika mewujudkan salah satu program utama mereka, meresmikan rumah apologet Kristen di Amerika. Tujuannya sebagai pusat gerakan misionaris Kristen yang fokus membahas dan menyerang Islam lewat digital, terutama handphone Bapak Ibu. Misi utama mereka fokus untuk Islam di Indonesia. Tapi mengapa mereka adakan pusatnya di Amerika? Karena mereka takut dibubarkan jika rumah apologet Kristen ini dibangun di Indonesia. Sebab misi mereka sangat mengkhawatirkan bagi generasi anak-anak Islam yang hari ini tidak bisa lepas dari HP Bapak Ibu. Maka jangan harap program mereka berhenti, malah mereka akan semakin gencar karena mereka mendapatkan dukungan dan kenyamanan yang sangat luar biasa di Amerika. Luar biasa Bapak Ibu, berapa harga rumah yang baru mereka beli untuk pusat kegiatan apologetika yang tujuannya untuk menyerang Islam Indonesia? Yang jelas mencapai miliaran Bapak Ibu, karena ini properti yang berada di Amerika. Allahu musta'an. Belum lama kita mundur ke belakang, viral pembangunan gereja di Aceh yang diinisiasi oleh seorang murtadin. Lalu viral lagi program pembagian Bible ke pesantren-pesantren juga oleh seorang murtadin. Dan program pembagian Bible ke pesantren ini sebenarnya merupakan program yang sudah lama. Betapa semangatnya mereka mempraktekkan ayat misionaris Matius 28 ayat 19-20. Baptislah mereka. Di antaranya kita dan anak serta cucu kita Bapak Ibu menjadi target untuk pembaptisan. Mereka tidak salah. Mereka sedang mengabalkan ajaran mereka secara totalitas. Yang salah adalah kita yang sedari awal sepele dan menganggap sebelah mata program para misionaris, dan kita tidak mengantisipasi dengan mengadakan program tandingan melawan propaganda mereka Bapak Ibu. Bang, kenapa sih Bang kamu bahas-bahas begitu? Karena ulama-ulama mau bahas kitab kami. Abdul Somad bahas Bible kami. Adi Hidayat bahas Bible kami. Felix Siau bahas Bible kami. Dondi bahas Bible kami. Kalau saya bahas Quran kamu, ya kamu jangan gitu loh. Kalau boleh kamu bahas iman saya boleh dong bahas Al-Quran kamu. Kenapa cuma kamu doang yang boleh bahas? Masih mending saya bahas iman kamu, saya undang yang muslim naik ke sini untuk mengkonfirmasi. Kalau Abdul Somad, coba ketika saya bahas begitu, kalian jangan marah. Hadapi, tanggapi argumen dengan argumen. Jangan menanggapi argumen dengan darah halal. Waduh, Ibu Guru kok kritik sekali. Pikir saya Ibu Guru gitu tadi. Ya silakan, Ibu Guru. Yes, Apa yang shalom, mau selamat Anda malam Bang utarakan? Edis ya. Shalom, shalom. Gimana? Iya Bang Edis, ini Bang Edis saya cuma mau tanya saya Bang Edis, karena sebenarnya saya sempat hampir mu'alaf, karena saya guru di Papua.
Sempat Tapi hampir mualaf. Oke, iya, silakan. tapi puji Tuhan setelah saya nonton Bang Edis TV, saya tidak jadi mualaf Bang Edis. Wow. Tapi yang saya dengar dari orang-orang yang agak miring seperti Uni Riva, Bom Bom dan kawan-kawan, malah katanya gara-gara Edis TV orang-orang pada mualaf. Tidak Bang Edis. Tapi justru yang Iya. saya dengar sebaliknya, malah yang mualaf malah nggak jadi mualaf ini. Iya Bang Edis. Gimana? Saya cuma mau dari topik Bang Edis ini debat agama Tuhan, Allah, Ilah dan Elohim. Ya, Gimana? jadi kalau menurut saya Tuhannya orang Kristen itu yang saya pelajari Bang Edis di Alkitab bagian belakang itu nama Tuhan yang sesungguhnya adalah Yahweh. Apakah itu salah ke Bang Edis atau bagaimana? Baik. Pertanyaan bagus ya. Jadi sebenarnya kalau di dalam Alkitab nggak ada kata Yahweh gitu, nggak ada. Yang ada itu huruf yang kita sebut dengan tetragrammaton. Kalau bahasa Indonesianya itu YHWH. Nah, cuman biasanya dibaca depannya saja. Nah, dari situlah kita bisa katakan haleluya, ya kan? Haleluya. Ya itu sebenarnya kependekan daripada Yod He Wav He. Cuman ada orang merekonstruksi bagaimana cara membacanya. Ada yang membacanya Yahweh, ada yang membacanya Yehova, begitu. Cuman nama yang diperkenalkan kepada kita itu hanya huruf mati saja begitu. Bagaimana cara huruf membacanya? Ya sampai sekarang itu belum ada atau masih debatable seperti itu. Cuman bagi kita cukup, bagi kita itu hanya Tuhan Yesus saja seperti itu. Karena apa? Karena dia memperkenalkan namanya dengan nama YHWH menyelamatkan. Makanya nama Tuhan kita itu Yeshua. Yeshua itu artinya Yah menyelamatkan. Soalnya gini Bang Edis, saya sudah tidak bisa lagi memakai ini pemahaman saya Bang Edis. Saya sudah kalau mau menyembah Tuhan, saya sudah tidak memakai kata Allah lagi. Iya, karena saya pernah baca Al-Quran, tapi cuma sepintas, saya tidak banyak. Yang saya tahu itu Allah itu adalah zat yang maha sempurna, itu yang pernah saya baca. Baik. Jadi kan Allah itu adalah zat, sedangkan Tuhannya orang Kristen itu adalah roh. Betul. Ya, jadi begini. Saya juga pernah mengatakan begini, bahwa di dalam Alkitab manapun kecuali Alkitab Indonesia, memang tidak pernah kita akan menemukan kata Allah itu. Begitu. Kalau kita pergi pindah geser saja sedikit ya, misalnya kita geser kemana, ke yang negara-negara tetangga, Thailand misalnya, ataupun Vietnam. Nah, Alkitab di situ nggak ada kata Allah. Di sini pun nggak ada kata Allah, begitu. Di dalam Alkitab berbahasa Inggris, Bible, itu tidak pernah ada kata Allah, begitu. Karena kata Allah itu memang kata Allah itu memang turunan dari bahasa Arab, seperti itu. Nah, cuman hanya saja sekalipun LAI menerjemahkan itu sebagai Allah, tentu saja Allah di situ bukan bermaksud kepada Allahnya Al-Quran, bukan Allahnya yang disembah oleh orang-orang Islam. Tetapi meskipun demikian, orang-orang Islam akan bersikeras bahwasanya Allah itu ya Allah itu, begitu. Jadi ya itu memang sesuatu perdebatan gitu. Makanya memang ya untuk supaya tidak orang Zuma dan kawan-kawan GR ya, menurut saya ya nggak ada pun nggak ada masalah. Gitu. Iya benar. Terima kasih banyak nih. Sama-sama. Cuman satu hal yang perlu teman-teman tahu nih. Anda menonton channel ini malah nggak jadi mualaf. Ini adalah faktanya. Anda tadi mengatakan demikian. Iya. Sementara saya sempat mualaf saya berdinas di Manokwari. Waktu itu tahun 2021 kalau saya tidak salah 2022. Saya sempat mualaf. Sudah mau pergi Pak Edi, sudah mau ke KUA, sudah tulis nama dan sudah ketemu dengan Bapak Ustadz Pak Haji itu, sudah tulis nama. Di situ Bapak kan tanya nama saya Jane Maria Arifin. Terus dia bilang nama Maria itu diganti, jadi mau ganti itu Rinjani Nur Ain. Biasa saya dipanggil Jane, dipanggil Ain. Jadi mau diganti jadi Rinjani Nur Ain. Tapi di situ Bang Edis sudah mau besok, sudah mau persiapkan segala sesuatu, tapi semua batal Bang Edis. Oke. Iya. Oke. Intinya menurut pengakuan Anda tadi,
gara-gara nonton Edis TV, Anda akhirnya tidak jadi mualaf. Tidak jadi mualaf. Sementara menurut Riva, menurut Bom-Bom, gara-gara nonton saya orang jadi mualaf. Jadi memang beda halusinasi dengan fakta ya. Baiklah, seperti itu. Saya hanya memberi info saja begini. Jangankan orang mau mualaf. Ini info dari saya ya. Yang inbox saya yang udah mualaf-mualaf itu balik lagi ke Kristen gara-gara nonton saya. Begitu. Oke, itu saja ya. Sama-sama. Iya. Kita kasih kesempatan kepada yang lain ya. Iya. Baik, saya turunkan Ibu Guru, saya turunkan ya. Ibu Sarah Muslim atau Kristen? Muslim selama 49 tahun. 49 tahun menjadi Muslim. Waduh. Iya. Akhirnya meninggalkan agama Islam. Puji Tuhan, saya Puji Tuhan. sekarang sudah mengikuti Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Bagaimana ini ceritanya Ibu Sarah? Kok bisa Anda 49 tahun? Iya. 49 tahun menjadi Islam, akhirnya meninggalkan agama Islam. Atau kita tes dulu lah. Tentu 49 tahun itu bukan Boleh. waktu yang lama ya. Umur saya aja nggak sampai Iya. segitu ya. 2002 saya dibaptis sama semua keluarga saya, Bang Edis. 2002. Waduh, 2002 saya masih SMP itu. 2022. Oh, 2022. Saya dengarnya 2022. Terima kasih. 2002. Ada yang Oke. salah kirim, Bang Edis. Oke, salah ngomong, nggak apa-apa, biasa itu, slip of tongue ya. Coba, Ya. apa buktinya kalau ibu itu benar-benar 49 tahun jadi orang muslimah? Bisakah ibu waktu sholat coba ini bukan menyuruh kembali jadi Islam ya, tapi untuk Iya, menunjukkan kepada penonton bahwa emang benar gitu. Coba, mungkin ibu ingat doa apa gitu, gini aja. doa masuk kamar Waktu mandi kayak gitu, kita silakan. sholat, ya, waktu kita sholat kan ada yang Sami Allahu liman hamidah itu, Bang Edis. Oke. Kebanyakan orang-orang tuh cuma bicara gini, cuma doanya gini aja. Sami Allahu liman hamidah, Robbana lakal hamdu. Kalau lengkapnya Robbana lakal hamdu mil usamawati wa mil ardi wa mil masih tamin sain ba'du. Itu lengkapnya. Sah ini muslimnya. Sah. Bekas muslimah maksudnya. Oke, lalu apa akhirnya Bu yang membuat ibu akhirnya meninggalkan agama Islam? Salah satunya gara-gara Bang Edis juga. Astagfirullahaladzim. Iya. Oke, silakan dilanjut Bu ya. Iya, waktu COVID itu kan kita ya Bang Edis banyak nganggurnya ya di rumah. Akhirnya saya kan nonton YouTube. Nah, ketemu channelnya Bang Edis waktu itu, Betul. ya bukan Bang Edis saja. Banyak channel yang saya lihat waktu itu, termasuk channelnya Bang Edis. Waktu itu Bang Edis mengunggah foto anak kecil, backgroundnya merah. Kata Bang Edis itu kan waktu itu anaknya umur 6 tahun kalau nggak salah. Sedangkan anak saya itu waktu itu SD kelas 1, umur 7 tahun. Kan masih kecil ya Bang Edis. Padahal dari saya zaman kecil, saya sudah tahu bahwasannya kalau beliaunya itu menikahi anak di bawah umur. Cuma karena kedoktrin bahwasanya itu yang memilihkan itu Tuhan, jodohnya itu dijodohkan sama Tuhan. Jadinya saya juga nggak bisa protes, kan juga masih kecil waktu itu. Betul. Jadi sampai saya punya anak sendiri yang usianya 7 tahun baru saya tersentak Bang Edis. Iya, ketika kita lihat wajahnya, lalu kita bayangkan, masa iya anak umur seperti ini dinikah, Iya. ini gimana gitu ya rasanya. Ini pasti perang batin gitu ya kan? Betul Bang Edis. Oke, lanjut. Iya, itu kan rasanya gimana ya Bang Edis? Semendal kalau bahasa Jawanya, tersentak gitu. Betul. Oh iya, betapa bodohnya saya ya. Akhirnya saya mempelajari Bang Edis. Kan banyak juga di TV itu yang menjelekkan agama Kristen ya. Tapi saya dari yang tadi menjelekkan, saya akhirnya baca Alkitab Bang Edis. Saya beli Alkitab waktu itu. Betul. Beli Alkitab, saya cari Alkitab itu ayat apa, pasal berapa, ayat berapa gitu saya baca satu perikop ya itu. Ternyata yang dibicarakan di Facebook atau di media sosial itu tidak benar.
hanya diambil secomot sekiranya bisa menjatuhkan agama Kristen. Dari situ saya akhirnya mempelajari dari Alkitab itu, suami saya juga. Akhirnya kami minta tolong sama pendeta juga yang ada di media sosial juga untuk dibaptis di Purwodadi pada saat itu. Karena di sini saya belum menemukan gereja, Pak Mas Edis. Jadi saya pergi ke Purwodadi sama suami. Setelah saya dibaptis berdua, akhirnya saya memberi pelajaran pada anak saya, memberi pengetahuan, memberi pengertian, juga memberi kan memang sulit ya Bang Edis ya, dari kita yang tadinya Muslim taat, akhirnya berpindah itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Betul. Saya perlu waktu juga untuk anak-anak. Akhirnya pada saat tahun 2002 itu kami sekeluarga dibaptis di Madiun sini. Oke. 2022 berarti baru mau hampir 4 tahun ya. Iya, tapi sejak pas COVID itu udah ketemu channel Edis TV ya. Sudah, waktu itu Mas Edis nggak pakai kacamata. Iya, waktu itu baru-barunya saya buka channel itu. COVID itu baru-barunya saya buka channel. Iya. Ya itu saya tuh lihat channelnya Bang Edis waktu membuka foto itu saya semendal loh Bang Edis. Iya. Kalau nggak, saya masih ingat itu. Saya masih ingat. Saya tunjukkan foto anak kecil, kemudian inilah umur seginilah kira-kira dinikahin. Di mana akal dan nuranimu gitu ya. Ternyata betul, Bang Edis. Akhirnya itu membuahkan hasil. Akhirnya itu menyentak hati ibu dan membuat ibu mencari kebenaran seperti itu. Ya puji Tuhan lah. Semoga orang-orang seperti ibu makin bertambah. Semoga orang-orang yang terbuka pikirannya seperti ibu semakin banyak di tahun 2006 ini. Ya, begitu ya teman-teman ya. Artinya kita memang menyaksikan hampir tiap hari ya kita. Kalau kita turutin ini teman-teman ya, yang mau naik ini mantan-mantan muslim tuh banyak sekali, nggak kehitung teman-teman. Jadi makanya Zuma dan kawan-kawan tuh sudah mulai kalang kabut. Makanya teman-teman, kalau kita bersama-sama ya, kalau ada banyak apologet ya, karena kalau cuman Edis nanti nggak mungkin bisa secepat kalau banyak orang. Bayangkan kalau ada apologet yang lain yang seperti Edis TV banyak, kita bisa kumpul di sini, kita bisa berapologet, itu kan semakin banyak yang pesan itu semakin banyak dan semakin semakin bervariasi tema-tema kita. Begitu teman-teman ya. Semakin banyak apologet Kristen, semakin bervariasi temanya, semakin banyak isunya, dan semakin banyak pengetahuan juga yang kita dapat. Oke, kita kasih naik ada Mita Agatha. Oke, selamat siang Mita Agatha. Selamat siang Kak. Ya, selamat siang juga. Silahkan nyalakan kamera. Kak, gimana nyarain kameranya? Baik, saya nyalakan di sini. Silahkan diterima. Itu ada undangan. Silahkan Anda terima, simpan atau Oh, simpan ya Kak ya? Ya, simpan. Halo Kak Edis. Halo juga Kak Mita. Muslim atau Kristen? Saya bekas Muslim Kak. Bekas Muslim. Seperti saya bilang tadi teman-teman, satu mantan Muslim keluar, semua nomor. Baik. Begini Kak Mita. Sedikit dulu. Sebentar, sedikit. Di tempat saya ini, itu nggak boleh orang bohong. Iya. Oke. Saya tahu Kak, saya banyak mengikuti Kak Edis dari dulu. Oke, coba apa buktinya bahwa memang Kak Agatha, Kak Mita tadinya itu muslimah? Berapa tahun jadi muslimah? Kemudian sekarang dalam posisi apa? Silakan. Gini Kak, saya dari lahir itu Muslim. Tapi terus ceritanya gini, saya masuk Kristen Kak. Saya punya anak yang kedua. Sebelum masuk Kristen, kami konfirmasi dulu. Jadi muslimah berapa tahun? Dari lahir sampai umur berapa tahun?
27. Oke, dari lahir sampai 27 tahun seorang muslimah. Sholat pada waktu Ya. itu? Saya sholat, Kak. Saya sholat, saya ngaji, tapi saya nggak tahu artinya. Oke, coba buktikan kepada kami. Waktu ngaji dulu kayak mana, coba? Waktu ngaji, ya ngaji-ngaji aja, Kak. Oke, coba baca. Maksudnya begini, ucapkan satu surat begitu supaya kami yakin bahwa Anda dulu memang benar-benar pernah ngaji. Surat pendek ya, Kak ya? Silakan. Anas sih, Kak. Silakan. Qul a'udzu birabbinas, malikinas, ilahinas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Sah, ini muslim, sah. Ya, silakan. Silakan Kak Mita Agatha mau cerita, silakan. Begini Kak Edis, saya mau tanya, saya itu kan sudah percaya Tuhan Yesus sudah dari dulu. Tapi saya tidak pernah sama sekali ke gereja atau dibaptis. Oke. Saya berdoa, saya meminta semua sama Tuhan Yesus, Kak. Tapi saya belum berani masuk gereja. Penyebabnya apa itu? Gimana ya, Kak ya? Kalau di tempat saya itu kan takutnya ribet atau bagaimana gitu, Kak. Saya kan masih konteksnya itu Islam KTP. Tapi saya berdoa semuanya dalam nama Tuhan Yesus, Kak. Minta berkat pun sama Tuhan Yesus gitu. Apakah saya itu masih dibilang Kristen atau Muslim ya, Kak ya? Saya mau tanya itu saja sih. Baik. Oke, kalau berarti sekarang nggak pernah sholat lagi, tidak mempercaya lagi Al-Quran? Tidak, Kak. Oke, jadi sebenarnya sudah Kristen, sudah menerima Tuhan Yesus, tetapi belum ke gereja dan belum dibaptis. Betul. Oke, kalau menurut saya sih ya, dalam sudut pandang saya, sudah Kristen tetapi belum masuk ke dalam Kristen itu secara penuh. Begitu. Oh. Ya, jadi saya belum sah jadi Kristen ya, Kak ya? Iya, sebenarnya sudah sah-sah saja, cuman alangkah lebih afdolnya, alangkah lebih tepatnya untuk melakukan sesuatu yang diajarkan di dalam kekristenan. Karena barang siapa yang percaya, maka dia harus dibaptis dulu. Begitu. Jadi harus baptis ya, Kak ya? Iya, baptis dulu, datang ke gereja terdekat. Sayangnya di sini nggak bisa mention tempat. Nanti kalau disebutin tempat nanti digeruduk lagi. Masalahnya begitu, suka begitu. Kira-kira kalau mention tempat digeruduk nggak nanti? Nggak apa-apa, Kak. Kakaknya mention aja. Saya mau, Kak. Oh ya silakan. Mungkin nanti ada yang gereja yang dekat begitu. Atau saya jangan? Di Bali, Kak, posisinya. Oh, di Bali. Ya. Oke. Saya mau, Kak. Sebenarnya saya mau kepingin sekali saya masuk gereja, cuman saya malu. Atau nanti ditanya bagaimana, saya nggak bisa nyebutin, Kak. Oke, nanti ada yang tim lapangan, itu misalnya Kak Yuli, nanti bisa ngubungin, terus nanti ngobrol, begitu ya. Gini, ya, Kak. Apa fungsinya ke gereja? Fungsinya ke gereja itu supaya kita itu ketemu dengan orang-orang yang seiman. Karena orang-orang yang mengikut Yesus itu bukan 1-2 orang, tapi ada jutaan miliaran orang. Nah, di gereja itu terjadi namanya persekutuan. Jadi kita itu harus cerita satu sama lain. Karena iman ke seseorang itu jatuh bangun. Begitu. Jadi satu sama lain itu saling menguatkan, saling mengingatkan, begitu. Kemudian di gereja itu kita disiram dengan firman Tuhan, begitu. Jadi supaya saya harus ke gereja ya, Kak ya. Iya, begitu. Cuman ke gereja itu nggak dipaksakan juga. Ke gereja itu adalah fungsinya supaya kalau Kristen itu apakah harus diwajibkan seperti Muslim sholat? Bagaimana harus ke gereja? Enggak. Ke gereja itu
ke gereja itu, misalnya gini, hari Minggu nggak ke gereja, terus dicambuk di api neraka gitu, enggak. Kalau Muslim kan meninggalkan sholat ini begitu, sholat apa misalnya sholat subuh, maka 70 tahun dibakar di neraka gitu kan. Nah, itu kalau Muslim. Nah, kalau di Kristen enggak. Orang nggak ke gereja itu bukan dia nanti akan dapat hukuman apa enggak. Tetapi disarankan supaya jangan menjauhkan diri dari pertemuan. Nah, kata pertemuan itulah gereja, cikal bakal gereja. Supaya apa? Supaya kita itu jangan, iman kita itu surut. Jadi ibarat kata bara api, itu harus berkumpul dengan sesama bara api. Supaya dia terus menyala. Kalau dia keluar dari kumpulan itu, maka dia itu akan redup. Begitu. Spiritnya itu lama-lama mati. Begitu. Kak, kalau gereja itu kan harus ada, maaf saya sebutin GBI, GKI, itu yang bagus, yang mana ya Kak? Yang bagus itu adalah gereja yang mengajarkan firman Tuhan yang sesuai dengan Bible, yang biblikal. Begitu. Nah itu saya nggak tahu Kak di sini. Nah itu makanya harus kita nyari sendiri. Gitu. Karena ini saya bukannya apa ya, ada. Saya harus mengatakan ini ada gereja mungkin yang ya kayak tidak ada spiritnya begitu. Gereja yang tidak membuat kerohanian kita terbangun. Nah, ini bukan berarti saya mau menjelekkan gereja tersebut, enggak. Ini maksudnya supaya gereja tersebut berbenah diri. Kenapa? Karena gereja harus menjadi wadah untuk membuat manusia Kristen ya, membuat orang-orang Kristen itu spiritnya atau kerohaniannya itu terus bertumbuh begitu. Karena ada juga gereja yang ya datang, duduk, diam, pulang, datang. Ada juga begitu. Nah, bukan berarti saya menjelekkan, tetapi supaya gereja itu berbenah diri begitu. Ada juga gereja yang makanya cari gereja yang bagus ya, yang bagus. Gimana? Kalau GBI itu bagus, GBI. Semua gereja bagus. Tinggal gembalanya aja, dia mau gembalanya dia bisa nggak dia memanage, dia menggembalakan gereja itu sehingga benar-benar hidup gitu loh. Gerejanya itu nggak ngantuan gitu kan. Gitu loh. Begitu. Ada juga gereja datang kalau pendetanya ceramah semua tidur. Ada begitu, ada juga. Karena ya begitu ada. Maksudnya harus melakukan satu inovasi-inovasi yang GBI bagus, semua gereja bagus menurut saya. Tinggal gembalanya aja. Dia mau nganukan gerejanya itu. Jadi bagus. Harus datengin satu-satu gitu ya Kak ya, ke gereja gitu Kak. Iya nggak datengin satu-satu. Ya Anda sendiri kan sebagai seseorang yang bisa melihat bahwa itu ada spirit rohaninya, kan Anda sendiri nanti yang ngerasain begitu. Iya Kak. Ya. Saya dulu setelah belasan tahun tidak gereja, sekali masuk gereja langsung ke situ, nggak keluar dari situ. Ya di situ terus gerejanya, nggak kemana-mana. Tapi saya kan tidak asli Bali Kak, jadi tapi saya tinggal di Bali. Apakah saya tuh kalau pindah lagi ke gereja tempat asal saya itu pindah-pindah gitu Kak, maksudnya gerejanya nggak satu gereja saja? Nggak masalah, gereja mana aja nggak masalah. Yang penting Anda merasa bahwa gereja tersebut menumbuhkan iman Anda begitu. Iman Anda bertumbuh dan berkembang, pengertian Anda kepada Tuhan itu semakin benar begitu. Membuat Anda semakin mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Jadi mengasihi Tuhan itu bukan hanya dengan hati saja, tapi dengan akal budi kita juga. Iya Kak. Begitu. Saya semenjak percaya Tuhan Yesus dan melihat konten-konten Kak Edis, saya lebih mantap ke Kristen Kak begitu. Mantap. Yang saya pelajari baca Al-Quran sampai hatam berapa kali, sholat, saya nggak masuk ke hati dan pikiran saya gitu Kak.
Ya karena cuman Allah Rasulullah gitu aja kan, nggak ngerti artinya Iya. kan? Itu Iya. nggak ngerti artinya gitu. Saya menyembah siapa juga saya nggak tahu gitu Kak. Hanya seperti hafal-hafalan, ritual-ritual gini begini. Saya pernah men-challenge tuh. Betul. Saya pernah men-challenge. Coba umat muslim, coba tanya ini artinya apa? Begini artinya apa? Kenapa harus begini? Dan kenapa harus begini-begini? Itu belum ada. Sampai hari ini muslim Tidak belum ada tahu, yang Kak. menjelaskan. Nggak tahu. Selain daripada ngarang. Ya. Kalau ngarang bisa. Begini supaya beban terlempar ke belakang. Memangnya kayu? Ya pokoknya saya itu udah 13 tahun menanyakan itu. Saya apa? Kalau bahasa Inggrisnya asking around gitu ya. Saya tanya-tanya semua begitu ya. Jawabannya itu nggak ada yang jelas begitu. Ada yang bilang begini supaya beban terlempar ke belakang. Ada yang pokoknya macam-macam lah penjelasannya. Begitu. Nah, makanya dalam Kristen datang kepada Tuhan itu kita bukan ritual begitu loh, bukan membawa gerakan-gerakan badan. Bukan soal gerakan tubuh begitu. Bagaimana datang kepada Tuhan tuh memang membawa hati kita begitu loh. Saya kepengen sekali ke gereja, cuman nanti Nanti di gereja ada mana tuh saya belum ngerti gitu Kak. Oke, boleh lah. Nanti di situ ada Kak Yuli, ada siapa? Nanti sama yang perempuan-perempuan, gabung yang perempuan-perempuan. Ada Sofiatul begitu ya. Ngobrol-ngobrol gitu. Cuman memang yang di Iya, Kak, Indonesia bisa ini. di DM Kak. Nanti mungkin ada yang DM. Begitu. Ya, baik. Hanya itu Saya saja. senang sekali masuk ke roomnya Kak Edis. Saya bisa tahu apakah saya tuh sudah masuk Kristen walaupun belum dibaptis begitu. Sudah ini tinggal penyempurnaannya saja begitu. Oh, iya. Oke. Mungkin nanti ada yang inbox, ada yang ini. Ya intinya pesan saya tadi, menjadi Kristen itu harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Jadi akal budi juga harus dipakai dalam mengasihi Tuhan itu. Supaya kita pinter begitu. Jadi imannya bernalar, bukan iman buta nggak jelas begitu. Ya. Oke, hanya itu saja ya. Kak Mita Agatha. Terima kasih Kak Edis. Sama-sama. Saya turunkan ya. Ya, baik. Oke, saya turunkan. Terima kasih. Nini Wahyuni, silahkan Pak ini. Apakah sudah ada niatan pengen login, pengen masuk Kristen, menjadi pengikut Yesus? Iya, dan itu semua berkat Bang Edis. Banyak. Tapi gini Kak Nini, di sini nggak boleh asal ngaku, nggak boleh. Kalau di channel Muslim laku itu ngaku-ngaku. Saya mantan Kristen, saya mau jadi orang Islam. Nah itu laku itu, laku keras di channelnya Juma itu. Coba kita mau tes dulu. Kalau gagal kita tendang teman-teman. Berapa tahun jadi orang Muslim Kak Nini? Aku sekarang umur 37 tahun Bang. 37 tahun. Coba kami pengen denger nih. Bacaan Quran atau bacaan sholat, doa, apa aja yang bisa membuktikan bahwa Anda betul-betul seorang muslimah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kalau surat Al-Ikhlas masih lumrah. Coba yang lain. Kita belum puas nih tesnya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sah. Ya, Kak Nini, boleh cerita Kak Nini, kenapa Kak Nini pengen meninggalkan agama Islam, kemudian login atau menjadi seorang Kristen? Sebab musababnya apa ini? Kalau login belum ya Bang ya? Belum, ya. Ya pertama ya, puji Tuhan ya, Tuhan mungkin dengan cara itu
nyentuh hati saya ya. Live-nya Bang Edis ini lewat di beranda. Terus Bang Edis tuh ngomong tentang hadis Al-Quran itu, nih orang ngaco gitu kan ya pendapatku. Begitu abang tengok itu datanya, loh beneran. Waktu Bang Edis live lagi, ku simak, tambah ngaco ini arti Al-Quran ini. Aku gitu hadis-hadisnya gitu kan ya. Iya. Terus aku penasaran pengen mempelajari arti Al-Quran itu sendiri gitu kan ya. Karena Bang Edis nunjukin hadis-hadis itu kan ya. Terus aku download itu Al-Quran sama terjemahannya. Karena kan selama ini belajar cuma Arabnya doang Arabnya gitu doang. kan Bang ya. Dari situ ada kata itu kan dia tentang manusia suci, tentang manusia suci sama mukjizat itu dilimpahkan ke Nabi Isa Iya. sama Roh Kudus ya. Itu yang pertama, aku langsung netesin air mata waktu itu Bang Edis. Terus ada lagi, jika tidak menemukan jalan yang lurus atau jalan kebenaran gitu kan ya, disuruh mempelajari kitab sebelumnya yaitu Betul. Taurat dan Injil. Nah, di sana terdapat pencahayaan. Terus waktu saat itu aku minta tolong sama keluarga kan. Aku nggak tahu kalau dalam HP ada aplikasi ya. Minta tolong, minta kirimin itu Injil. Di situ keluarga udah pada, gila kau ngapain mau minta Injil gitu kan ya. Lah aku mau belajar kok. Orang di Al-Quran saja disebutin disuruh belajar ke Injil, ada cahaya katanya. Nanti kamu kalau mempelajari arti Al-Quran sama ini jatuhnya murtad, apalagi kamu nggak punya dasar iman gitu kan ya. Dari situ aku nyoba tanya sama yang menurutku mengerti lebih dalam tentang agama gitu ya, tentang arti Al-Quran. Anda sudah tidak percaya lagi dengan agama Islam. Terus tadi Iya, itu Bang. mengenai di dalam Injil terdapat cahaya. Itu jelas ayat Quran yang ngomong begitu. Dikatakan di dalam Quran sesungguhnya di dalam kitab-kitab yang terdahulu dalam Taurat dan Injil terdapat petunjuk dan cahaya. Iya, itu aku baca sendiri ada. Tapi menurut ulama-ulama, cahaya tidak ada di dalam Injil dan Taurat. Cahaya terdapat di dalam betisnya wanita. Iya. Makanya berbeda. Quran bilang di dalam Injil terdapat petunjuk dan cahaya. Tapi Ustadz bilang cahaya ada di betis bidadari surga. Ya gimana orang otaknya isinya betis doang? Ngeri kalau lihat kelakuan Muhammad dulu, sungguh ngeri. Makanya ya, dulu ya pernah aku punya suami Bang Edis. Pulang-pulang bawa wanita, katanya mau nikah lagi. Poligami. Mengikuti sunnah itu. Di situ malah bapakku ngomong Bang Edis, nggak apa-apa itu surga bagimu gitu. Surga kepalamu kayak sungguh nekat ya. Seumur hidup itu lama Pak, gitu bilang gitu. Tengok itu karena bapakku sendiri emang istrinya kan 4 abang ya. Tengok itu ibuku mati karena gara-gara korban poligami, sakit jantung mati. Aku nggak mau kayak gitu, nggak aku kan gitu ya. Ternyata setelah aku pelajari bukan lelakinya yang harus ditinggalkan tapi ajarannya. Dan kebetulan dulu itu ibu tiriku satu itu orang Kristen Bang. Makanya bapakku sekarang kalau ngomong, aku susah payah masukin ibu tirimu ke Islam, kamu mau jadi murtad gitu katanya. Udah semua keluarga udah kayak gimana gitu katanya. Aku hidup di luar negeri kan, kebetulan aku sekarang di luar negeri kan ya. Hidup di luar negeri nggak punya iman, jadinya gitu. Udah nggak usah pulang ke Indonesia, kalau pulangmu mau meroses kamu jadi kafir aja katanya gitu.
Mm-mm. Ya, itulah ya. Tapi ya memang banyak orang yang tidak menerima ini sebagai satu kenyataan dalam agama Islam. Tapi kalau orang memang sungguh-sungguh mau belajar, mau tahu, tidak emosi, tidak menggunakan kepalanya yang panas, dia akan mengiyakan saya. Nih, mengenai masalah cahaya. Quran bilang cahaya ada dalam Injil. Ustadz bilang cahaya ada di mana? Perhatikan. Dalam sebagian hadis Nabi menyebutkan ada di antara penduduk surga Allah berikan 70 bidadari. Yang apabila betis mereka saking putihnya, apabila ditampakkan ke dunia bisa menerangkan seluruh dunia yang gelap. Jadi, yang akan menerangi dunia bukan Injil, betis wanita. Sungguh nekat yang nyata. Itulah. Seperti itulah ajaran agama Islam. Ya, Seperti itu. puji Tuhan ya. Kemarin tuh aku nyari Alkitab di sini tuh nggak ada yang bahasa Indonesia, semua bahasa Inggris. Puji Tuhan ada Romo, katanya itu Romo dari Jakarta, ada orang baik itu ya ngirim Alkitab ini beserta rosarionya. Oke. kasih Bahasanya bahasa banyak Inggris ya? Iya, kalau nyari di sini kemarin aku nyoba nyari di sini semua bahasa Inggris, nggak ada yang bahasa Indonesia. Sebenarnya sih nginstal aja sih zaman sekarang. Zaman sekarang kan sudah ada di Android. Iya, kemarin udah install, cuma nengok di HP itu nggak leluasa gitu kan, pengen bukunya gitu ya, asli iya, gitu. iya. Bahkan sekarang itu sudah ada kan ini Bible dia audio. Jadi kita nggak perlu capek-capek. Bisa sambil nyuci, sambil masak, sambil jalan, sambil olahraga, lari pagi, bisa sambil dengerin Bible. Namanya audio Bible. Tuh. Oh, ada juga itu dulu ya, Bang, ada. Dulu itu digarap 2014 kalau tidak salah, selesai 2015 kalau nggak salah. Dulu zaman saya masih download itu masih baru kejadian doang. Kapan nih keluarannya keluar? Nah, sekarang udah selesai itu, dari kejadian sampai wahyu udah semua. Jadi lebih mudah ya. Iya, lebih Tapi aku mudah. Sekarang semua sudah dipermudah. Iya, pengen tahu aslinya gitu. Iya. Ada kok di aplikasinya ada. Semua keluarga kalau disuruh ngirim padahal uang mau ku bagi ya gitu ya, ku suruh beliin aja. Nanti malah tambah kafir kau, katanya. Terus kutunjukin itu di Al-Quran yang kalau di Injil ada pencahayaan itu. Petunjuk dan cahaya. Gitu kok orang Islam pada kabur saat dengar Injil. Iya. Buat story di WhatsApp kayak gitu. Iya. Jadi memang seperti itulah kenyataannya. Sekalipun Quran mengatakan di dalam Injil terdapat petunjuk dan cahaya, di rumah orang Islam nggak ada Injil. Nggak ada. Yang ada malah kitab-kitab tadi itu. Betis wanita menerangi bumi. Ya kan? Itu apa cara menggauli istri. Itu Islam. cara menggauli. Itulah kitab-kitab dipenuhi dengan kitab-kitab itu. Makanya saya bilang salah satu program Edis TV adalah supaya di rumah muslim terdapat Injil. Iya, puji Tuhan Gitu. Bang. Terus semangat bekerja di ladang Tuhan. Semoga Tuhan memberkati Abang. Amin. Terima kasih sudah dipertemukan dengan channelnya Abang ini. Jadi aku bisa tahu kebenarannya. Ya. Kalau nggak ada channelnya Bang Edis tentang membuka kebenaran ini, nggak akan pernah tahu. Puji Tuhan kita mendapatkan penjelasan dari Edis TV bagaimana dan kenapa dia harus melakukan apologetika terhadap iman Kristen. Itu disebabkan karena serangan-serangan dari pihak muslim yang tidak berdasar dan sangat serampangan, bahkan bersifat brutal dan barbar. Dan itu telah lama, bertahun-tahun, puluhan tahun yang lalu, kita sepertinya diam saja. Dan akhirnya dia merasa saatnya dia untuk bertindak dan mulai mempertanyakan iman mereka dan mengulik dari kitab suci mereka. Dan itulah alasan Edis TV melakukan apologetika supaya aman dari Amerika Serikat.
Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, mari kita terus berdoa, bersahabat dan mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Kita tetap fokus kepada kasih Tuhan kepada setiap jiwa agar diselamatkan, dengan terus kita menjadi berkat besar bagi banyak orang, menjadi terang dan garam di muka bumi ini. Kita bersyafaat, kita mengasihi, kita memberkati setiap jiwa supaya mengalami kasih Tuhan. Tetaplah setia, tetaplah percaya, dan teruslah bersyafaat, bersaksi demi nama Tuhan. Tuhan pasti memperhitungkan semua perbuatan kita yang baik dan benar. Itulah sebabnya Tuhan meminta kita menghasilkan buah yang lebat. Karena dengan demikian ketika kita berbuah banyak, kita disebut murid-murid Tuhan. Tuhan beserta kita dan mengasihi kita, sekarang dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.